silakan penuntut umum. Kalau ke amarnya saja. Pengadilan Negeri Stabat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara hari ini Selasa tanggal 22 November tahun 2022. Kembali menggelar sidang kerangkeng Bupati Langkat nonaktif TRP dengan agenda pembacaan tuntutan atas kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 4 orang terdakwa. 4 orang terdakwa dihadirkan secara daring dari Rutan Tanjung Gusta Medan yakni masing-masing Terang Ukur Sembiring, Jurnalista Surbakti, Suparman Perangin Angin dan terdakwa Rajesman Ginting. Dalam tuntutannya, tim jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Kasipidum Kejari Langkat Indra Ahmadi Hasibuan menuntut keempat terdakwa kasus kerangkeng tersebut dengan tuntutan 8 tahun penjara dan denda masing-masing 200 juta rupiah atau kurungan 3 bulan penjara. Menurut jaksa penuntut umum, keempat terdakwa dinilai telah terbukti dan sah melanggar pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO. Sementara itu penasehat hukum keempat terdakwa, Manapul Silalahi, menilai tuntutan 8 tahun penjara merupakan tuntutan gila dan tidak masuk akal. Karena tidak ada niat dari keempat terdakwa untuk melakukan apa yang dituntut oleh JPU. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi. Penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Bahwa tentang pengertian membantu atau melakukan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin melindungi hak-hak setiap warga negara. Nama negara menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang sedang mengalami perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa 1 Terang Ukur Sembiring, terdakwa 2 Jurnalista Surbakti alias Uci, terdakwa 3 Suparman Perangin Angin, dan terdakwa 4 Rajesman Ginting alias Rajes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang membantu atau melakukan percobaan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia yang melanggar pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam surat dakwaan kelima. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar masing-masing selama 3 bulan kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan selama saksi terbit rencana perangin-angin. 5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara. Para terdakwa ya, tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum terhadap para terdakwa semua. Dengar yang dibacakan tadi? Dengar yang mulia. Berapa lama dituntut? 8 tahun, denda 200 juta, subsidi. Penasihat hukum tadi sudah kita sama-sama dengar tuntutan atas tuntutan tersebut. Pasal 10. Terus di situ ancamannya 3, paling singkat 3 tahun, kemudian maksimalnya 15 tahun. Oleh kami, penuntut umum menimbang bahwa mereka, para terdakwa ini merupakan orang yang mempunyai jabatan dan sehari-harinya melakukan tindak pidana, melakukan kekerasan terhadap para korban. Tanggapan PH sendiri gimana? Pertama, kami menyampaikan ini tuntutan yang gila dan tidak masuk akal. Sejak awal kami berkeyakinan bahwa tidak ada niat para terdakwa ini melakukan apa yang dituduhkan. Dari dakwaan kumulatif, jaksa penuntut umum dalam tuntutannya hanya mendalilkan pasal 10 itu. Ada perekrutan, eksploitasi dan segala macam. Pertanyaannya, fakta persidangan terungkap bahwa tidak ada perekrutan di sana. Justru atas dasar kemauan orang tua maupun terdakwa sendiri. Kedua, bahwa jaksa mendalilkan bahwa mereka dipekerjakan itu juga sebagai upaya
bagian dari proses pemulihan para korban narkoba ini, sehingga dilakukan aktivitas yang agar mereka tidak ingat niat awalnya untuk kembali menggunakan narkoba. Nah, yang harus dicatat, peran mereka ini kan mengambil alih fungsi negara sebenarnya, gitu loh. Harusnya itu yang menjadi ada catatan di situ, bahwa hal-hal yang mereka lakukan sebagai bagian, karena mereka juga para mantan narkotika yang mengetahui bagaimana proses orang narkotika, menggunakan narkotika yang bahkan mengancam keselamatan keluarganya, sehingga mereka Dari menerapkan Langkat Sumatera pola-pola yang Utara, pernah mereka Tim Liputan lakukan BNews sebelumnya. TV. Ini kan BNews TV.